Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Alsar Ardana Putra, Kors TLB 22, nomor induk Taruna 1604 201 0005, absen 05. Siap, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Alia Widiani dari Korstel B22 dengan nomor induk Taruna 160420100006 dan nomor urut absen 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap izin memperkenalkan diri. Taruna Muda Andika Hakim Putra, Prodi D4 Teknik Listrik Bandara, nomor induk Taruna 1604201007, nomor absen 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Andi Ferdian Mukhtar dari Kors TLB 22 dengan nomor induk Taruna 160420100008 dan nomor urut absen ke-8. Apa yang dimaksud sistem komputer? Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu. Komponen-komponen sistem komputer. Yang pertama ada hardware, software, dan brainware. Kita masuk ke dalam hardware. Hardware adalah perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik, seperti perangkat-perangkat masukan, perangkat pemroses, maupun perangkat keluaran. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi yang pertama input device atau unit masukan, process device atau unit pemrosesan, output device atau unit keluaran, backing storage atau unit penyimpanan, dan peripheral atau unit tambahan. Yang pertama itu input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau unit masukan yang umumnya digunakan personal komputer PC adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user pengguna dengan komputer. Process device. Unit pemrosesan yang berada dalam komputer adalah Central Processing Unit atau CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan bagian terpenting dalam sebuah sistem komputer. Dapat dikatakan bahwa CPU merupakan otak dari komputer itu sendiri. Sebuah komputer paling canggih sekalipun tidak akan berarti tanpa adanya CPU yang terpasang di dalamnya. Selanjutnya ada output device. Pada perangkat komputer dikenal komponen yang disebut dengan output device atau sering juga disebut sebagai perangkat output atau perangkat keluaran. Itu adalah peralatan elektronik yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirimkan data dari komputer dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Bisa juga diartikan sebagai bagian dari perangkat keras komputer yang memanfaatkan data dan perintah apapun dari komputer untuk melakukan tugas tertentu. Selanjutnya ada backing storage. Backing storage adalah secondary storage, merupakan media penyimpanan yang disediakan untuk menyimpan berbagai jenis program dan juga file yang memiliki ukuran besar, yakni berbagai jenis program dan juga file yang tak sedang digunakan atau dioperasikan saat itu. Namun nantinya akan dipindahkan ke media penyimpanan utama saat diperlukan oleh user untuk kembali diolah menjadi data yang baru. Dan yang terakhir adalah peripheral. Pengertian peripheral komputer atau computer peripheral device adalah perangkat tambahan yang digunakan untuk memasukkan dan mendapatkan informasi ke atau dari komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai software.
Software merupakan rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki, merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Kemudian, software dikelompokkan dalam 2 klasifikasi, yaitu berdasarkan jenis dan berdasarkan distribusi. Untuk yang berdasarkan jenis, yaitu ada application software, operating system, dan programming language. Application software itu sendiri mempunyai fungsi tertentu, misalnya untuk presentasi dan pengolahan data. Contoh aplikasi softwarenya yaitu Microsoft Office Word, yaitu yang biasanya kita gunakan dalam mengerjakan tugas atau dalam hal ketik mengetik. Kemudian yang kedua yaitu ada operating system. Operating system ini, fungsi software ini biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan tiap komponen dan fungsi komputer, contoh Windows. Kemudian yang ketiga ada programming language, yaitu software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar, contohnya yaitu PHP dan Java. Kemudian yang berdasarkan distribusinya yaitu ada freeware. Yang pertama ada freeware. Freeware ini software tanpa batas waktu tertentu. Kemudian ada hardware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis, namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Kemudian yang ketiga yaitu ada spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Kemudian yang ketiga ada open source, yaitu software yang sumbernya dapat dibuka, diubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Kemudian selanjutnya ada malware, yaitu software yang dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika software malware ini disalahgunakan. Biasanya malware ini berisi virus-virus yang dapat merusak sistem komputer itu sendiri. Kemudian ada firmware. Firmware ini yaitu jenis software penyimpanan yang hanya dibaca oleh memori read only. Kemudian materi selanjutnya yaitu brainware. Brainware adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer, karena jika tidak ada orang yang mengoperasikan maka tidak dapat digunakan. Kemudian apa saja fungsi komputer? Fungsi komputer itu sendiri yang pertama adalah ada data processing atau pengolahan data. Kemudian yang kedua ada data storage. Kemudian yang ketiga ada data movement atau pemindahan data. Kemudian yang keempat ada kontrol atau pengendalian. Fungsi komputer. Yang pertama, data processing. Komputer digunakan untuk pengolahan data sehingga dapat menghasilkan output berupa suatu informasi. Data yang diolah umumnya data berupa dokumen, teks, suara, kata, objek, video, gambar, dan grafik. Yang kedua, data storage. Komputer berfungsi untuk pengamanan dan pemakaian kembali data. Komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan dan pengambilan data. Misalnya, ketika menggunakan Microsoft Word, kita dapat melakukan penyimpanan atau save data tersebut ke dalam hard disk dan juga dapat mengambil kembali data tersebut atau open. Yang ketiga, data movement. Komputer juga dapat melakukan pemindahan data dari satu komputer ke komputer lain atau alat-alat output lainnya. Apa saja macam-macam jenis perangkat keras komputer? Yang pertama ada motherboard. Sebuah print circuit board yang menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus, sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat terhubung. Di motherboard inilah semua komponen-komponen komputer terpasang, seperti CPU, slot RAM, slot PCI, dan port USB. Selain itu, motherboard juga berfungsi untuk mengatur kode basic
Input atau Output System atau BIOS pada chip Read Only Memory atau ROM. Yang kedua ada prosesor. Prosesor merupakan salah satu perangkat keras yang ada pada komputer, yang bisa disebut sebagai otak dari sebuah komputer. Hampir seluruh proses di dalam suatu sistem komputer dilakukan oleh prosesor. Prosesor juga disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Prosesor berfungsi sebagai perangkat pengolah dan penerjemah data yang diinput dari berbagai perangkat input menjadi data output yang dikeluarkan dari berbagai perangkat output. Lalu yang ketiga ada Read Only Memory atau ROM. ROM atau Read Only Memory adalah suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM ini mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah walau aliran listrik sudah dimatikan. Bahkan untuk menyimpan data pada ROM dapat dibilang tidak mudah. Biasanya ROM ini berisi program-program yang default dari pabrik, sehingga umumnya ROM ini digunakan untuk menyimpan firmware. Random Access Memory atau yang kita kenal dengan RAM, yaitu adalah jenis perangkat keras komputer berbentuk chip yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara atau data hilang ketika listrik dimatikan dan data dapat diakses secara acak atau random. RAM ini juga digunakan untuk menyimpan data saat diproses oleh prosesor, karena data yang diproses oleh prosesor akan disimpan di RAM untuk sementara. RAM ini juga digunakan untuk teknologi caching, yaitu menyimpan file sementara. Misal saat awal membuka suatu aplikasi akan terasa lambat, namun untuk kedua kalinya akan terasa lebih cepat. Mengapa demikian? Dikarenakan RAM telah menyimpan data aplikasi untuk diproses jika diperlukan, yang dikenal dengan istilah caching. Selanjutnya yaitu hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Hard disk ini juga merupakan jenis memori komputer yang memiliki sifat non-volatile memory, yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan hilang meski perangkat tersebut telah dimatikan. Yang selanjutnya yaitu ada modul I/O. Modul I/O adalah input atau output, merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer dengan cara mengirimkan sinyal melalui suatu kabel. Sebuah sistem kontrol I/O bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Kontrol I/O ini juga menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Benda yang termasuk dalam perangkat input dan output diantaranya yaitu mouse, keyboard, flash disk, joystick, monitor, dan serta printer. Yang selanjutnya adalah display. Display atau yang kita kenal dengan monitor adalah perangkat keras komputer yang digunakan sebagai penampil output video dari sebuah CPU. Monitor ini juga berfungsi dan berperan untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, atau video secara visual yang berasal dari proses di komputer untuk ditampilkan agar penggunanya bisa melihat apa yang sedang dioperasikan. Sekian, terima kasih.